Halo, selamat berjumpa dengan Pak Pi. Kali ini Pak Pi akan memberikan pembelajaran tentang pubertas. Yang akan Pak Pi sampaikan pada kali ini adalah waktu dan ciri-ciri. Ya, jadi antara pubertas laki-laki dan perempuan akan Pak Pi sampaikan semuanya secara runtut. Namun jangan lupa ikuti video Pak Pi kali ini sampai berakhir sehingga anak-anak paham terhadap waktu mulainya kapan laki-laki pubertas dan kapan perempuan pubertas serta ciri-cirinya, ya. Apakah pubertas itu, anak-anak? Ya, anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, yang kali ini duduk di kelas 6, apakah pubertas itu? Pubertas adalah proses kematangan dan pertumbuhan yang terjadi ketika organ-organ reproduksi mulai berfungsi dan karakteristik seks sekunder mulai muncul. Itulah yang namanya pubertas. Nah, sekarang apakah ciri-ciri pubertas itu? Nah, untuk mengetahui itu, anak-anak harus like dan subscribe di video kali ini sehingga anak-anak paham terhadap apakah pubertas dan ciri-cirinya untuk anak-anak yang kali ini mungkin anak-anak kelas 6 sudah ada yang mengalami masa pubertas. Nah, masa pubertas antara laki-laki dan perempuan ternyata berbeda-beda. Mengapa demikian, Pak Pi? Iya, jadi anak-anak tidak usah khawatir kalau ada anak-anak yang sudah pubertas dan ada anak-anak yang belum pada pubertas. Nah, anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, masa pubertas untuk laki-laki dan perempuan itu rentangnya hampir sama, yaitu dari umur 8 tahun sampai umur 14 tahun. Nah, namun Pak Pi, laki-laki dan perempuan lebih cepat mana, Pak Pi? Ternyata laki-laki dan perempuan adalah lebih cepat perempuan, yaitu sekitar 11 tahun, sedangkan laki-laki hampir 12 tahun. Masa pubertas perempuan dan laki-laki itu memang berbeda, tetapi anak-anak jangan khawatir karena masih dalam rentang waktu yang sama, yaitu 8 sampai 14 tahun. Nah, ciri-ciri pubertas anak laki-laki apa? Ayo, apa? Yang pertama adalah tumbuh kumis. Ya, seperti di gambar ini. Ya, seperti di gambar ini ada tumbuh kumis. Ya, tumbuh kumis. Ada ini jenggotnya juga tumbuh. Yang jelas tumbuh rambut di wilayah-wilayah tertentu. Yang kedua adalah tumbuh jakun. Nah, mulai tampak seperti Pak ini, mulai tampak. Nah, kalau mulai tampak berarti tanda-tanda pubertas untuk anak-anak sudah mulai ada. Yang ketiga adalah untuk anak laki-laki, suara sudah mulai berubah, mengalami perubahan pada suara. Yang dulunya suaranya kecil tinggi, sekarang berubah menjadi besar dan berat. Seperti Pak Pi, halo, halo. Nah, suaranya menjadi membesar dan berat karena Pak Pi sudah mengalami masa pubertas. Nah, yang keempat adalah, ayo yang keempat apa? Nih, tumbuh otot-otot yang kuat. Otot pada laki-laki akan kuat dan membentuk bidang besar dan memiliki kekuatan. Nah, itu otot anak laki-laki yang sudah mengalami masa remaja. Ya, jadi ototnya tambah kuat dan mulai nampak gitu ya. Yang keenam adalah anak-anak laki-laki yang sudah mengalami pubertas, itu biasanya alat-alat reproduksi sudah mulai berfungsi, yaitu dengan adanya mimpi basah. Apakah mimpi basah itu, Pak Pi? Mimpi basah ketika alat reproduksi seorang laki-laki dari anak-anak menuju ke remaja sudah mulai berfungsi, itu menandakan bahwa alat reproduksi sel kelamin jantannya sudah mulai
berfungsi. Maka ketika mulai berfungsi, maka yang muncul pertama kali adalah sel kelamin jantan itu akan keluar. Nah, keluar biasanya pertama kali itu setelah tidur. Nah, kalau sudah mengalami mimpi basah, sel kelamin jantan yang disebut sperma itu akan keluar dan kemudian anak-anak akan ngompol, maka itu disebut mimpi basah. Anak-anak jangan khawatir, justru anak-anak yang sudah mimpi basah itu anak-anak lelaki sejati karena alat reproduksi sudah berfungsi. Bagaimana yang belum Pak Pi? Tunggu sampai batas waktu yang sudah dianugerahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Nah, itulah anugerah Tuhan yang paling luar biasa. Dan ciri-ciri pubertas perempuan ini beda dengan laki-laki. Apakah ciri-cirinya itu? Kita ikuti terus di video Pak Pi sampai berakhir sehingga anak-anak paham terhadap kapan anak-anak akan mengalami pubertas, baik yang laki-laki maupun perempuan. Jangan lupa like di video Pak Pi kali ini. Nah, ini ada beberapa gambar yang Pak Pi tampilkan di video kali ini. Ini menunjukkan bahwa anak perempuan yang mengalami tanda-tanda pada saat pubertas, ya. Anak-anak yang pertama adalah ketika anak perempuan mengalami masa pubertas adalah payudara mulai tumbuh, yang dulu tidak kelihatan sekarang sudah nampak tumbuh membesar. Anak-anak jangan takut dan jangan khawatir, itu menandakan bahwa anak-anak mulai menjadi perempuan sejati, ya. Karena kodrat perempuan adalah menyusui anak, harus mempunyai keturunan, ya. Jadi itu adalah bagian dari anugerah perempuan yang luar biasa. Anak-anak, untuk ciri yang kedua yaitu rambut tumbuh di area tertentu. Ini hampir sama dengan laki-laki, namun yang perempuan tidak tumbuh kumis. Ya, paham ya anak-anak? Tetapi di wilayah tertentu seperti di wilayah ketiak itu hampir sama, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai ciri yang demikian. Ya, jadi anak-anak tidak usah kaget, karena ini bagian dari anugerah Tuhan yang luar biasa terhadap anak-anak yang akan menuju masa pubertas. Ketika anak laki-laki mengalami mimpi basah, kemudian anak perempuan juga mengalami masa menstruasi atau haid atau datang bulan. Mengapa dinamakan datang bulan Pak Pi? Karena datangnya setiap sebulan sekali. Yang ini disebut dengan haid atau menstruasi. Anak-anak yang baik hati, yang cerdas, dan sudah mulai paham terhadap pubertas ini. Mengapa bisa menstruasi Pak Pi? Menstruasi adalah ketika organ perempuan yang menghasilkan sel kelamin perempuan atau ovum ini berfungsi, yang mampu menghasilkan sel telur. Nah, ketika rahim perempuan sudah mampu menghasilkan sel telur, maka anak-anak sudah menjadi perempuan sejati. Nah, mengapa bisa menstruasi Pak Pi? Karena sel kelamin perempuan itu sudah mulai memasak dan tidak menjadi janin atau calon makhluk hidup, maka dia akan luruh atau gugur. Dan ketika gugur itu, ketika luruh itu, ketika runtuh itu, maka akan menjadi menstruasi, ya. Jadi menstruasi itu terjadi ketika sel kelamin betina atau ovum atau sel telur itu
mulai diproduksi dan tidak menjadi janin maka akan luruh. Nah, itu yang disebut dengan menstruasi. Untuk perempuan, ciri yang keempat adalah pinggul lebih besar dari sebelumnya. Jadi ada pertumbuhan yang lebih cepat di anggota tubuh, yaitu bagian pinggul. Kalau laki-laki tadi adalah dada, kalau perempuan adalah pinggul. Nah, ini menandakan bahwa masa pubertas sedang berlangsung. Jadi anak-anak, tanda-tanda yang perlu dipahami adalah demikian. Di laki-laki, perempuan pun mengalami hal yang sama dalam masa pubertas, yaitu munculnya jerawat. Jadi baik laki-laki maupun perempuan jika mengalami masa pubertas maka akan muncul jerawat. Yang mengagetkan di perempuan adalah ketika perempuan mengalami pubertas maka emosionalnya sering muncul dan mudah tersinggung dan mudah marah. Itulah tanda-tanda yang wajar yang dimiliki oleh perempuan. Namun ketika itu muncul, maka ketika anak-anak sudah belajar, maka hal yang demikian tidak usah dilakukan, yaitu tidak usah mudah emosi, meskipun itu bagian dari tanda-tanda ciri-ciri pubertas yang dialami oleh perempuan maupun laki-laki itu dibedakan menjadi dua, yaitu perubahan secara primer maupun sekunder. Apa peta bedanya, Pak Pi? Ternyata anak-anak, yang namanya perubahan primer itu adalah perubahan yang terjadi pada hormon dan alat reproduksi. Nah, berarti apa, anak-anak? Berarti perubahan primer pada perempuan yaitu ketika mengalami menstruasi, sedangkan pada laki-laki perubahan primernya adalah ketika mimpi basah, sedangkan yang sekunder adalah perubahan fisik yang kelihatan seperti dada menjadi bidang, terus pinggul membesar. Nah, itu adalah tanda-tanda sekunder, sedangkan tanda-tanda primer tadi yaitu alat reproduksi dan hormon laki-laki maupun perempuan. Nah, demikian anak-anak ciri-ciri tanda-tanda masa pubertas yang sudah anak-anak pahami. Maka anak-anak ketika mengalami hal yang sama sesuai yang Pak Pi sampaikan, seperti yang Pak Pi sampaikan ini, anak-anak tidak usah khawatir, karena ini adalah bagian dari anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Demikian, mari kita menjaga alat-alat reproduksi kita agar tetap sehat dan menjadi laki-laki sejati dan perempuan